Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai verifikasi spektrofotometer serapan atom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama itu ada Davina Handayani Putri Siregar, Hifzan Marsafa Husna, Muhammad Mahran Kusuma Alfa, Raffi Aprianawan, Siti Hawa Aura, dan saya sendiri Zifani Deriska. Baik, langsung saja masuk pada materi kita yang akan saya mulai, yaitu spektrofotometri serapan atom atau yang biasa kita kenal dengan AAS adalah suatu teknik yang sering digunakan untuk menentukan konsentrasi logam tertentu dalam suatu larutan yang memiliki prinsip analisis penentuan unsur-unsur logam berdasarkan penyerapan radiasi oleh atom bebas unsur tersebut. Nah, dari pengukurannya ini tuh harus dilakukan di laboratorium uji yang terverifikasi. Next. Untuk tujuannya sendiri dari verifikasi terhadap alat spektrofotometer serapan atom ini adalah untuk memastikan bahwa alat tersebut mampu melakukan pengujian dengan hasil yang valid. Next. Nah, untuk mengetahui apakah alat ini mampu melakukan pengujian dengan hasil yang valid, itu ada parameter yang bisa digunakan untuk verifikasi ini diantaranya yaitu akurasi, presisi, linearitas, limit deteksi, dan estimasi ketidakpastian. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Siti Hawa Aura. Kepada Siti Hawa, dipersilahkan. Selanjutnya ada pembagian verifikasi pada instrumen AAS. Yang pertama ada verifikasi EHT atau Extra High Tension, yang artinya tegangan terendah yang diperlukan untuk mengakselerasi elektron dari katoda menuju anoda, sehingga lampu katoda bisa menghasilkan cahaya emisi otomatis. Yang kedua, ada verifikasi panjang gelombang, di mana ketepatan panjang gelombang pada pengeksitasi menentukan keberhasilan analisis secara AAS. Lebar garis spektrum matematik yang hanya berkisar 2-5 pm menyebabkan sedikit pergeseran pada monokromator akan mengakibatkan perubahan pembacaan yang signifikan. Yang ketiga, ada verifikasi slit, di mana lebar slit menentukan intensitas cahaya yang dilewatkan oleh monokromator ke sistem deteksi. Yang artinya slit yang lebar memiliki sensitivitas tinggi dengan selektivitas rendah, dan berlaku sebaliknya. Yang keempat, ada verifikasi presisi detektor, yang dimaksud untuk mengukur simpangan yang terjadi pada konsentrasi maksimum analit yang dibaca oleh instrumen AAS. Selanjutnya, apa sih yang dimasuk verifikasi AAS itu? Metode AAS itu termasuk dalam kategori metode komparatif, yang artinya skala absorban dari AAS tersebut harus dikalibrasi dengan suatu deret standar yang diketahui konsentrasinya dengan akurat, menggunakan CRM atau Certified Reference Material. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya itu bisa dilanjutkan oleh Muhammad Mahran. Kepada Mahran dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kepekaan yang pertama. Yang pertama, penentuan kepekaan atau sensitivitas. Kepekaan adalah konsentrasi analit minimum yang memberikan persentase sama dengan 1%, atau nilai A sama dengan 0,0044. Dengan rumus S sama dengan 0,0044 C1 per A1. Dapat dilihat dari slope kurva kalibrasi. Untuk bila persamaan kurva kalibrasi A1 sama dengan C1 plus B, maka S sama dengan A1 min B per C1. Jika bila kurva kalibrasi melewati titik 0, S sama dengan A1 per C1. Untuk yang kedua adalah presisi atau repeatabilitas. Yang pertama itu pilih larutan kalibrasi konsentrasi analit
sama dengan C1, di mana A kurang dari 0,2 dan A kurang dari 0,4. Yang kedua, ukur absorban larutan kalibrasi minimal 6 kali. Gunakan larutan pembanding untuk set 0. Setiap kali larutan kalibrasi akan diukur. Yang ketiga, absorban rata-rata dinyatakan sebagai A1. Yang keempat, itu nilai RSD atau standar deviasi relatif. Yang kelima, alat dikatakan memiliki presisi yang baik bila RSD kurang dari atau sama dengan 1% dari A rata-rata. Semakin besar nilai RSD, maka alat semakin kurang bagus presisinya. Dicukupkan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh Davina Handayani. Kepada Davina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana batas daerah kerja atau linearitas dari ASC tersendiri. Yang pertama, rinciannya itu bisa dibuat deret ke larutan kalibrasi dari konsentrasi yang rendah hingga yang cukup tinggi. Sebagai acuan, dia dapat dilihat dengan rentang konsentrasinya yang tercantum pada manual alatnya. Nah, yang kedua, pengoptimalan kondisi AS ini dilakukan dengan salah satu larutan kalibrasi yang bisa dilihat ketentuannya konsentrasi analit C1 di mana A-nya itu di antara 0,2 dan juga 0,4. Nah, terus yang ketiga, ukur absorban semua larutan kalibrasi tersebut minimal 3 kali. Terus yang keempat, bisa dihitung absorban rata-rata untuk setiap larutan kalibrasi dan setelahnya bisa dibuat kurva kalibrasi, atau lebih mudahnya nanti penentuan linearitas yang dilakukan itu misalnya dibuat konsentrasi 0,05, 0,1, 0,3, 0,5 dan 1 ppm yang dari tadi syaratnya dari yang terkecil sampai terbesar, dia itu dengan panjang gelombang tertentu yang akan dihitung kurva standar atau diperoleh kurva standarnya absorbansi terhadap konsentrasi. Nah, kalau udah dapat, nantinya persamaan regresinya itu akan diturunkan, dinyatakannya dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, uji linearitas ini dikatakan baik atau mumpuni jika dia nilai koefisien korelasi atau R-nya mendekati 1. Ya, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh Raffi Aprianawan. Kepada Raffi dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas atau limit deteksi. Oke, buat yang pertama yaitu pasti disiapkan sebuah larutan belangko. Kemudian diukur absorbannya minimal 6 kali. Nah, absorban rata-rata ini dinyatakan sebagai AB. Kemudian setelah itu dihitung nih nilai dari standar deviasinya. Nah, ini itu dinyatakan atau diubah menjadi dalam unit konsentrasi. Nah, setelah itu dihitung nih nilai IDL atau instrument detection limit. Nah, untuk formulanya sendiri yaitu sama dengan CB ditambah 3SD. Untuk CB-nya itu adalah konsentrasi dari larutannya. Kemudian setelah itu apabila standar deviasinya nggak diperoleh dikarenakan CAB-nya sama dengan 0, maka dilakukan prosedur lain. Nah, yang mungkin saya dicukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi terakhir dari presentasi ini bisa dijelaskan oleh Hifzan Marsapa. Kepada Hifzan dipersilahkan. Untuk prosedur lain, jika SD tidak diperoleh AB sama dengan 0. Siapkan sebuah belangko yang di-spiking dengan konsentrasi minimum analit. Konsentrasi analit yang paling rendah, tetapi masih terukur absorbannya. Ukur absorban minimal 6 kali. Absorban rata-rata dinyatakan sebagai AB.
Hitung nilai SD dinyatakan atau diubah menjadi dalam unit konsentrasi. Hitung nilai IDL, instrument detection limit. Formula IDL sama dengan CB tambah 3SD. IDL sama dengan 0 ditambah 3SD. IDL sama dengan 3SD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa memperkenalkan nama dan kelompok. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, dipersilahkan untuk Sukma, bisa memperkenalkan nama dan kelompok. Oke, terima kasih buat moderator. Perkenalkan, nama saya Sukma Dwi Ardianto, asalnya dari kelompok 4, izin bertanya ya. Pertanyaan saya itu mengenai apakah semua jenis sampel, baik padat atau cair, itu dapat dilakukan pengukuran secara langsung dengan spektrofotometri serapan atom. Dicukupkan. Terima kasih kepada Sukma. Selanjutnya kepada Dewi Latifah. Silakan memperkenalkan nama dan kelompoknya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifah dari kelompok 1. Izin bertanya, gangguan apa saja yang terdapat pada AHS? Terima kasih. Maaf, Dewi, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, pertanyaan saya yaitu gangguan apa saja yang terdapat pada alat AAS? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya kepada Triwahyu, silakan memperkenalkan nama dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Triwahyu Suraning Tias dari kelompok 4. Jadi pengen nanya, syarat agar suatu sampel dapat diukur dengan metode AAS itu apa ya? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelumnya, berikan kami beberapa waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sukma, yaitu apakah semua jenis sampel seperti padatan, cairan dapat dilakukan pengukuran secara langsung dengan AAS. Jadi sebelum dilakukan pengukuran, sampel ini harus dilakukan preparasi terlebih dahulu, yaitu seperti sampel yang berupa cairan, itu dapat dilakukan preparasi dengan cara dilarutkan dengan air secara kuantitatif, kemudian ditambahkan asam secukupnya. Untuk sampel berupa padatan itu dapat dilakukan dekstruksi. Nah, dekstruksi di sini tuh ada dua cara, yaitu dengan cara kering dan cara basah. Untuk dekstruksi cara kering itu dapat diabukan dengan furnace pada suhu tertentu. Lalu abu akan dilarutkan dalam asam dan diencerkan secara kuantitatif. Untuk dekstruksi cara basahnya itu yaitu sampel ini dilarutkan dalam asam kuat, lalu panaskan dalam labuk jadal. Setelah itu dikeringkan, lalu kita larutkan di dalam air. Setelahnya dimasukkan ke labu ukur dan disaring. Sekian, apakah jelas, Sukma? Sudah sangat jelas, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Sukma. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Dewi itu bisa dijawab oleh Davina.
Pertanyaan dari Dewi tadi bisa diulang, Bang? Baik, untuk pertanyaan dari Dewi itu tadi, apa aja gangguan pada AAS? Oke, dari sumber yang bisa didapat, di sini dijelaskan bahwa gangguan itu bisa dibagi jadi 2 kategori dasar. Yang pertama itu non-spektral sama yang spektral, interferensi non-spektral sama interferensi spektral. Nah, terus dari keduanya ini dibagi-bagi lagi. Nah, interferensi non-spektral ini ada interferensi matriks. Jadi, jika sampelnya itu lebih kental atau memiliki tegangan permukaan yang berbeda dari standarnya. Terus yang kedua ada interferensi kimia. Nah, kalau misalnya sampelnya ini ada mengandung benda yang membentuk senyawa stabil termal atau analit yang benar-benar tidak bisa terurai. Nah, terus yang selanjutnya interferensi ionisasi. Ini ada gangguan dari ionisasi yang lebih umum adanya itu dalam api panas, maksudnya dia tuh bisa di sosiasi dia tuh nggak berhenti pada pembentukan atomnya. Nanti dia tuh terganggunya tuh unsur-unsurnya gampang terionisasi gitu. Nah, terus ke pembagian yang kedua yaitu interferensi spektral, yaitu disebabkan adanya garis serapan lain atau absorbansi pita molekul dekat dengan garis spektral. Nah, itu tuh kebanyakan gangguannya itu diakibatkan oleh emisi molekul dari oksidasi unsur-unsur lain yang ada dalam sampel. Baik, Dewi, apakah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Davina dan Dewi. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Triwahyu itu bisa dijelaskan oleh Siti Hawa. Kepada Hawa dipersilahkan. Oke, tadi itu pertanyaannya kan apa syarat agar suatu sampel dapat diukur dengan metode AAS? Jawabannya itu sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom netral yang masih dalam keadaan dasar. Sampel merupakan sampel murni yang tidak tercemar. Sampel memiliki kandungan air minimal 0,1% dengan konsentrasi logam yang dapat ditetapkan harus di atas batas minimum deteksi atau CMD. Kepada Triwahyu, apakah sudah cukup? Cukup, makasih Hawa. Terima kasih kepada Hawa dan Triwahyu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bisa bermanfaat kepada kita semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.